dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat seluruh Dewan Juri Pildacil serta teman-teman peserta yang saya banggakan, juga para pendengar Radio Ekstra yang saya cintai. Marilah kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat, hidayah, dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa salawat bertangkaikan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjasa menuntun kita keluar dari jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman radio yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ramadan, Bulan Pembinaan Mental. Puasa merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagi umat Islam, Ramadan merupakan bulan pendidikan mental, bulan yang menempa diri menjadi karakter yang lebih baik. Puasa menjadikan kita semakin kuat dalam menghadapi kesulitan dan cobaan apapun dalam kehidupan. Puasa merupakan sarana kita melakukan latihan mental, karena melatih untuk bersabar, sabar untuk taat melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah yang telah diperintahkan, sabar pula agar tidak melakukan maksiat, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari kemarahan, juga tidak menyakiti sesama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sebagai sesama makhluk Allah. Puasa Ramadan melatih diri kita melakukan pembinaan diri untuk berlaku jujur dengan memelihara amanah yang diberikan kepada kita. Dalam konteks sekarang, menahan diri dari pemikiran-pemikiran yang rendah dan perilaku curang, tidak tergoda untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya akan meruntuhkan pondasi dan ketahanan bangsa. Ramadan mendidik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai kewajiban seperti puasa, zakat fitrah, infak, dan sedekah di bulan Ramadan. Kita dilatih untuk empati, merasakan kepedihan, kelaparan,
dan kehausan yang biasanya dialami oleh para fakir miskin. Sehingga perlu menanamkan rasa sayang dan empati kepada fakir miskin, anak yatim, dan kepedulian kita kepada semua orang di sekeliling kita. Dengan Ramadan, kaum muslimin bisa merasakan kehausan dan kelaparan di padang mahsyar. Kita bisa merasakan betapa dahsyatnya keadaan pada saat itu. Baru tidak makan dan minum seharian saja, kelelahan dan kehausan melanda kita sangat terasa sekali. Apalagi harus menghadapi hari di mana pada saat itu seluruh manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dilakukannya di dunia ini. Marhaban ya Ramadan, dengan pendidikan komprehensif yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, semoga kita termasuk manusia-manusia pilihan yang di permulaan Ramadan mendapatkan rahmat, di pertengahan dipenuhi ampunan, dan di akhir mendapatkan predikat takwa, sehingga bisa memasuki syurganya dan mendapatkan ridhonya, insya Allah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf kepada bapak-bapak juri, dan terima kasih atas perhatiannya bapak-bapak juri. Sebelum mengakhiri pidato, saya ingin memberikan sebuah pantun. Kain panjang dilipek-lipek, ambo lipek, ampe-ampe. Bukannya ceramah ambo nan pendek, tapi lutut kobana nan ala manggaretek. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan bersama-sama penampilan dari adik kita Rihadatul Aisyah, utusan dari SMP Muhammadiyah. Langsung saja kita dengarkan untuk komentar dari penampilan adik kita Rihadatul Aisyah, utusan dari SMP Muhammadiyah. Yang pertama kita dengarkan dari Ustadz Ali Basir SAGMAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Rihadatul Aisyah. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, ini yang keberapa ini ikut ini? Pertama. Yang pertama ya. Judulnya tadi Ramadan bulan pembinaan mental. Sudah bagus awalnya, tapi suaranya kurang kencang tadi, kurang tajam ya. Nah, tapi sudah bagus, agak lebih tajamkan lagi. Tetap kita buka dengan salam, kemudian bersyukur kepada Allah sudah tadi, bersalawat kepada Rasulullah, kemudian Quran yang dibaca tadi, Quran sudah bagus, nanti Ustaz Rafi mengomentari nanti ya. Kemudian ada, tapi tidak temukan ada hadis di sini. Mungkin ke depan tambah lagi hadisnya ya. Iya, Pak. Kemudian ya hadisnya tidak ada, ya mau ditambah. Kemudian kesimpulan ceramahnya juga tidak tampak ya. Nah, tapi gayanya sudah bagus, tatapan matanya sama jurinya tadi nih. Nah, ini menandakan kamu tuh berani. Baik, sudah bagus, tapi dalam beberapa menit ceramah kamu sudah menampakkan sesuatu yang bagus ya untuk dipertahankan. Nah, untuk Anda Rihadatul Aisyah, burung merah burung cendrawasih, kami juga ucap terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Rafi Munir MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Terima kasih anak kami Rihadatul Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Panggilan namanya apa nak? Ririn. 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 Oh, Riha menjadi Ririn. Saya pikir panggil Aisyah. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, judulnya Ramadan bulan pembinaan mental. Ya. Tadi apa? Tadi coba selawat. Bagaimana tadi itu? Setelah memuji syukur pada Allah, selawat bagaimana? Setelah memuji syukur pada Allah, selawat salawat bertangkaikan salam. Cukup ya. Nanti dirubah ya. Jangan selawat bertangkai salam, itu nggak ada tangkai-tangkai situ ya. Pakai bahasa Indonesia yang benar saja. Jadi selawat dan salam gitu ya. Ini bertangkai-tangkai ini nanti tangkainya apa kan? Selawat dan salam begitu kan? Itu yang benar, itu yang kita pakai. Kemudian suaranya sudah oke ya. Gaya retorikanya sudah hidup ya. Naik turun suaranya pun sudah. Cuman apa namanya itu
keras suaranya sedikit lagi. Naik turunnya sudah, tapi ada dentuman-dentuman itu sesekali itu harus muncul itu kan, supaya lebih menggigit dia. Baca ayatnya pun sudah. Kemudian karena ini masalah mental, yang nampak tadi ayat tentang kewajiban puasa Ramadan saja, kutiba alaikumusiyam ya. Lalu tentang pembinaan mental. Dalil-dalil yang berhubungan dengan mental seperti kejujuran ya, hanya cerita jujur. Alangkah baiknya bagaimana manfaat jujur itu dan apa fadilah diberikan oleh Allah. Karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan akan masuk surga, akan begitu. Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir, dan seterusnya itu masukkan. Kemudian ada juga tadi dengan Ramadan akan melahirkan rasa empati ya. Ya, apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Penderitaan, kasih sayang fakir miskin. Nah, ini akan lebih indah lagi. Masukkan kalau kita berpuasa masih tidak peduli terhadap fakir miskin, berarti mental kita itu tidak hidup. Bacakan Al-Qur'annya, araital ladzi yukadzibu biddin, lebih serasi lagi hidup dia itu kan. Berarti orang pendusta agama. Kau puasa tapi pendusta agama kan? Karena enggak memiliki rasa empati pada fakir miskin. Berarti mentalnya tidak hidup. Itu akan lebih indah lagi itu kan. Nah, demikian juga orang puasa itu memiliki tingkat kesabaran tinggi ya. Bacakan bagaimana pahala orang sabar itu. Tidak terhingga pahalanya ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kan. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar itu, tak terhingga pahalanya. Jadi kita ramu dia dengan dalil Al-Quran sehingga orang semakin yakin. Begitu rupanya pandangan agama terhadap aspek-aspek mental yang dibina oleh bulan Ramadan tadi. Itu kan menggigit lagi dia kan. Ya, baik. Kemudian terakhir, kenapa di ceramah ini di konteks ini marhaban ya Ramadan, udah menjelang penutup baru marhaban kan? Seharusnya di awal dulu dia, jangan mau penutup marhaban kayak orang selamat datang kan. Ini udah mau pulang tamunya, marhaban kita, selamat datang kita bilang kan. Kita harusnya dia di awal kan gitu. Ini udah mau penutup, marhaban lagi kan. Marhaban itu apa artinya? Selamat datang. Selamat datang. Ini udah mau tutup, selamat datang lagi kan. Nah, itu diperhatikan itu. Ya. Kemudian kesimpulannya tidak ada. Nah, kesimpulan tadi tidak ada seperti kata Ustaz Ali Basir tadi. Baik, ya, tapi secara umum sudah bagus. Tadi pantunnya apa tadi? Pantun, coba ulang lagi pantun. Ya. Kain panjang dilipek-lipek, ambo lipek, ampe-ampe. Bukannya ceramah ambonan pendek, tapi lutui ko bananan ala manggaretek. Mengapa menggeletek? Masa dibalas juga. Pergi pai ke pajak, membali ke tupe, singgah sabanta di simpang ampe. Walaupun Aisyah lututnya menggeletek, baru tahu akan mendape. Ya. Terima kasih. Insyaallah, ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, dan terima kasih juga untuk penampilan adik kita Rihadatul Aisyah, utusan dari SMP Muhammadiyah.